Halo teman-teman, kembali lagi bersama DG. Pada kesempatan ini, DG akan melanjutkan bahasan alur anime Suito Tsurugi no Wistoria episode 2. Tak bosan-bosannya DG menyarankan agar kalian nonton anime ini secara langsung karena dijamin kalian pasti puas dan tentu saja memiliki pengalaman nonton tersendiri. Tapi jika kalian gak ada waktu, maka mampir ke sini adalah pilihan yang paling tepat. Karena DG dengan senang hati akan menceritakan semua kisahnya untuk kalian semua. Sebelum lanjut, buat kalian yang baru saja menemukan channel ini, ada baiknya untuk subscribe dulu. Jangan lupa juga untuk menyalakan notifikasinya, agar kami semakin semangat untuk menghadirkan konten-konten terbaik buat kalian. Oke, langsung saja. Persiapkan diri kalian and enjoy! Kisah kembali 5 tahun yang lalu, di mana kala itu Will masih berumur 10 tahun. Seperti biasanya, Will selalu jadi bahan ejekan teman-temannya karena tidak bisa menggunakan sihir. Lebih parahnya lagi, Will ternyata hanyalah umpan agar Elfaria mau masuk akademi. Setelah itu dia pun jadi tidak berguna, dan kemungkinan akan dikeluarkan dari akademi karena Elfaria telah menjadi Magia Vendor. Pak Wagner pun mendampingi Will menghadap ibu kepala sekolah. Kepala sekolah yang bernama Cauldron Anov ini lantas memberikan sebuah pedang tanggung pada Will dengan teknik sihirnya. Walau tatapan mata Will nampak kosong, namun dia tetap menerima pedang tersebut. Ketika Bu Cauldron menyerang Will dengan lingkaran sihirnya, tiba-tiba saja Will mendorong Pak Wagner agar tidak terkena imbas serangan. Dia bahkan bergerak secepat kilat sembari menghancurkan semua lingkaran sihir milik Bu Cauldron. Disinilah Pak Wagner sangat terkejut. Dia bahkan tidak sanggup berkata-kata menyaksikan kemampuan unik Will yang begitu gila. Bu Cauldron sendiri malah tertawa melihat kemampuan tersembunyi Will. Dia lantas berkata pada Wagner bahwa Will akan diizinkan dalam menempuh pendidikannya di Akademi Sihiri Garden. Ini merupakan pengalaman yang begitu menarik bagi Bu Cauldron. Baru pertama kali ini dia melihat sebuah pedang yang ingin sekali menjadi tongkat sihir. Tanpa diduga fakta ini membuat Will menangis. Will lantas bertanya pada Bu Cauldron, jika dia belajar dengan sungguh-sungguh apakah dia diperbolehkan memanjat ke puncak menara. Bagaimanapun juga Will ingin bertambah semakin kuat untuk menyusul Elfaria di menara itu. Bu Cauldron pun menjawab bahwa mungkin saja itu bisa terjadi. Asalkan Will mau berusaha keras tanpa mengenal letih, serta memiliki tekad kuat dan pantang menyerah. Beberapa saat kemudian, Pak Edward mendatangi ruang kepala sekolah. Lelaki itu meminta pada Bu Cauldron agar mengeluarkan Will Selford dari akademi ini. Edward beralasan bahwa pendekar pedang seperti Will tidak boleh berada di dalam akademi. Edward benar-benar tidak sudi mengakui Will sebagai sosok yang mampu mengungguli para penyihir. Bu Cauldron pun menanggapinya dengan santai. Dia menjelaskan bahwa Will adalah murid yang selalu meraih nilai terbaik di ujian tulis. Karya tulisnya juga sangat menarik. Jika akademi ini mengabaikan kekuatan sihirnya, bisa dipastikan kalau Will adalah siswa paling teladan yang sangat ideal. Selain menjadi Magia Vendor, jalan karir Will masih terbuka luas. Bu Cauldron menegaskan bahwa salah satu kewajiban akademi adalah membina para murid berprestasi agar mereka siap di hari penentuan. Tapi yang jadi masalah utamanya, Will benar-benar keras kepala dan memaksakan dirinya menjadi seorang Magia Vendor. Dikarenakan Pak Edward telah mengetahui kekuatan Will, Bu Cauldron pun memberikan izin pada lelaki tersebut untuk melakukan pengujian pada Will. Jika Will sampai gagal dalam ujian ini, maka Bu Cauldron pasti memberikan kuasa penuh pada Edward untuk mengeluarkan pemuda itu. Jelas saja Pak Edward langsung tersenyum. Dia pun begitu bersemangat memberikan pelajaran pada Will. Selain itu, Edward bahkan dibebaskan dalam menentukan ujian yang akan diberikannya pada Will. Di dalam perpustakaan akademi, Will dan Colette yang sedang fokus belajar tiba-tiba saja dikagetkan oleh kemunculan Pak Edward. Edward pun memerintahkan Will untuk mendatangi aula sihir bersamanya.
Di dalam aula sihir, Pak Edward mengungkapkan bahwa dia hendak memberikan remedial pada Will karena pemuda itu sering gagal dalam praktek sihir. Will pun begitu bingung mengapa Pak Edward tiba-tiba memberikan sesi remedial padanya. Namun di sini Edward bermaksud menilai kemampuan Will secara sepihak. Sementara tugas Will hanyalah satu, di mana untuk mendapatkan kredit tambahan dia harus mendaratkan satu serangan pada Edward. Jika berhasil, maka Pak Edward akan memberikan 5 kredit pada Will. Tapi jika sampai gagal, maka Will akan dikeluarkan dari akademi ini. Will pun begitu terperanjat mendengarkan ocehan Pak Edward. Sayangnya dia tidak bisa protes dan hanya memilih diam dalam menjalankan remedial ini. Ujian pun dimulai ketika Edward melepaskan serangan teknik sihir hitamnya. Sementara itu Bokaldron memanggil Pak Warner di ruangannya. Wanita itu lantas menunjukkan pertarungan antara Pak Edward melawan Will. Ini merupakan ujian yang telah disetujui Bokaldron, di mana Pak Warner dilarang ikut campur dan menghentikan ujian ini. Di sini Bokaldron harus bersikap netral dengan mendengarkan opini Edward. Ujian ini diperlukan untuk menilai apakah Will layak menjadi seorang Magia Vendor. Jelas saja hal ini membuat Pak Warner sangat terkejut. Bukan tanpa alasan, Warner menyadari kalau Edward adalah orang yang pernah menjadi kandidat Magia Vendor terbaik. Meski waktu itu dikalahkan, tapi Edward tetaplah juara yang pernah mencapai puncak menara. Kembali di aula, di mana Pak Edward mengerahkan sihir Dex Darbican yang membuat Will kesulitan karena sihir itu memiliki daya ledak yang lumayan besar. Will pun berlari sembari berusaha menyerang Edward dari belakang. Sayangnya hal itu tidak berarti karena sihir proteksi Pak Edward sangatlah kuat. Pak Edward berkata kalau serangan sihir tidak akan berguna untuk melawannya. Will pun nampak terpental hebat akibat imbas sihir ledakan. Pemuda itu kemudian terjatuh hingga membuat kacamatanya retak. Will menyadari kalau Pak Edward menggunakan sihir tanpa rapalan yang memiliki aktivasi cepat. Pak Edward yang merasa di atas angin lantas berkata bahwa dia hanya menggunakan sihir api dan penghalang untuk melawan Will. Dia pun kembali mengeluarkan sihir ledakannya, di mana kali ini banyak sekali rentetan sihir berlapis yang menyerbu Will. Walau Will sudah berusaha berlari secepat mungkin, namun usahanya jadi tidak berguna karena ledakan beruntun Edward selalu mengincarnya. Layaknya sebuah simfoni, Pak Edward sangat menikmati pertarungan dan hendak menghabisi Will. Walau masih sanggup berdiri, tapi Will mengakui kalau dirinya tidak mungkin menang melawan penyihir kelas 1. Dia pun berandai-andai jika saja ada sebilah pedang di tangannya saat ini. Sementara itu di ruangan loker akademi, Colette yang begitu mengkhawatirkan keadaan Will tiba-tiba dikejutkan dengan kemunculan Kiki yang berdarah-darah. Melihat Kiki yang berusaha membuka loker milik Will, saat itu juga Colette menyadari bahwa telah terjadi sesuatu pada Will. Tanpa pikir panjang, gadis itu pun segera membantu Kiki. Oke, kita kembali lagi pada Will yang nampak tergolek tidak berdaya. Pak Edward menceramahi Will karena cita-citanya sungguh tidak masuk akal. Menjadi Magia Vendor merupakan puncak dari segala macam penyihir. Posisi itu tidak akan bisa dicapai oleh Will yang tidak akan mampu melampaui Edward. Edward lantas memberikan kuis pada Will mengenai pertempuran Garzaronso, di mana para dwarf yang berjumlah 10.000 prajurit tengah melakukan pemberontakan. Parahnya, hanya diperlukan satu penyihir saja untuk menghancurkan 10.000 prajurit tersebut hanya dengan sekali ayunan tongkat. Dengan penuh amarah, Pak Edward menginjak kepala Will dan mengatakan kalau itulah aturan di dunia ini. Apapun alasannya, pedang tidak akan mungkin bisa menandingi tongkat sihir, dan itu adalah hal yang sangat mutlak. Tapi Will tetap keras kepala dan melawan pernyataan Edward. Bagaimanapun juga dia tetap pada pendiriannya yang ingin menggapai posisi Magia Vendor. Pak Edward lantas bertanya apa yang mendasari tekad Will tersebut. Sambil mengeluarkan Google pemberian Elfaria, Will menegaskan bahwa dia ingin hidup bersama orang yang dia cintai. Menepati janji pentingnya pada Elfaria untuk menyaksikan matahari terbenam di atas langit. Pak Edward pun terkejut dan tidak habis pikir mendengar jawaban Will yang begitu konyol. Pun demikian Will tidak peduli. Mau sesulit apapun jalannya, tetap saja dia akan mewujudkan impiannya itu.
Tanpa diduga saat itu juga Khalid berlari dan melemparkan sebuah pedang pada Will. Will pun sangat berterima kasih pada Khalid karena kini dia benar-benar siap bertarung melawan Pak Edward. Pak Edward yang kesal langsung saja mengeluarkan sihir spesialnya untuk menghantam Will. Tapi dengan santainya Will malah membelah serangan sihir tersebut. Edward lantas mengerahkan rentetan sihir apinya. Sebenarnya Will gemetaran hebat menyaksikan keseriusan Edward dalam pertarungan ini. Will sadar kalau ini merupakan dinding besar yang harus dilaluinya untuk menjadi Magia Vendor. Sebenarnya Will bisa saja kabur, tapi tekad kuatnya berkata lain. Apalagi ini adalah salah satu kesempatannya untuk bisa maju. Will pun berlari kencang sembari menebas seluruh sihir Pak Edward yang terus mengincarnya. Di dalam hatinya Will mengetahui bahwa pertempuran Garzaronzo masih memiliki cerita lanjutan. Gareth yang merupakan jenderal pasukan dwarf terus berjuang sekuat tenaga meski dia kehilangan semua rekan-rekannya. Namun pada akhirnya dia berhasil mendaratkan satu serangan pada sang penyihir. Sang penyihir pun memuji kehebatan Gareth yang sangat pemberani. Layaknya kisah pertempuran itu, saat ini Will tengah menempatkan dirinya seperti dwarf yang bertarung gagah berani dan hanya bermodalkan sebuah pedang saja. Will lantas melemparkan batu pada Pak Edward, tapi serangan itu bisa dihentikan Edward dengan begitu mudah. Ternyata lemparan batu hanyalah pengalihan serangan saja. Will pun memanfaatkan momen ledakan yang ditimbulkan oleh serangan sihir Pak Edward untuk melompat jauh lebih tinggi. Sedetik kemudian dia mendaratkan tebasan pamungkasnya pada Pak Edward hingga pelindung atau proteksi sang guru tersebut terlihat hancur berantakan. Keduanya pun saling melesatkan serangan satu sama lain. Hebatnya, Will mampu menorehkan sedikit luka goresan pada pipi Pak Edward. Jelas saja Pak Edward sangat geram menerima kenyataan ini. Dia pun pergi begitu saja sambil menyampaikan bahwa Will berhak mendapatkan 5 kredit dari pertarungan ini. Khalid dan Kiki lantas mendatangi Will yang terlihat sangat kepayahan dan pingsan di tempatnya. Sementara itu Bu Cauldron terlihat begitu senang atas kemenangan Will. Wanita itu menilai kalau Will begitu hebat karena sanggup menembus penghalang milik Edward. Menurut Cauldron, Will adalah pemuda yang tidak gampang menyerah serta tebasan pedangnya bisa menyaingi kekuatan sihir.